Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Islam Al-Syadini, semester 7 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai program parenting di lembaga PAUD yang beranggotakan Tiara Permata Bening, Ulfa Khairul Nikmah, Yulia Fatma Maula, dan juga Yuliati. Nah, di sini berawal dari pengertian parenting. Parenting tersebut berasal dari bahasa Inggris yang diambil kata parent yang berarti itu orang tua. Parenting juga dapat diartikan sebagai sebuah proses memanfaatkan keterampilan untuk mengasuh anak yang dilandasi dengan aturan yang baik. Nah, di sini sedangkan program parenting tersebut itu merupakan bentuk kegiatan informal yang dilakukan untuk menyelaraskan dari kegiatan-kegiatan pengasuhan dan juga pendidikan anak usia dini antara kelompok bermain dan di rumah masing-masing. Parenting ini ditunjukkan kepada orang tua untuk pengasuh dan juga anggota keluarga lain yang berperan secara langsung dalam proses perkembangan anak, mulai dari fisik motorik, terus kemudian kognitif, sosial emosional, dan juga bahasa maupun seni mereka. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan parenting di lembaga PAUD, yang mana dalam pelaksanaan ini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap perencanaan program parenting. Untuk yang kedua yaitu pelaksanaan program parenting. Yang ketiga yaitu evaluasi. Yang keempat yaitu hasil. Yang mana dalam perencanaan ini, dalam perencanaan program parenting itu meliputi penentuan tempat, waktu, dan juga materi, bahkan media yang berkaitan dengan pelaksanaan program parenting yang akan dilaksanakan nantinya. Selanjutnya di sini ada langkah pertama yaitu perencanaan. Untuk yang kedua yaitu pelaksanaan program parenting tersebut. Pengertian dari pelaksanaan program parenting ini yaitu bentuk aplikasi secara nyata dari apa yang telah kita terapkan, yang telah ditetapkan dalam perencanaan tersebut. Nah, dalam pelaksanaan ini umumnya itu lebih menekankan pada diskusi mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi orang tua saat mendidik anak-anak mereka. Dilanjutkan dengan pelaksanaan yang ketiga itu dilanjutkan dengan evaluasi dari program parenting tersebut, yang mana program evaluasi parenting ini dikatakan sebagai bentuk penilaian terhadap suatu kegiatan yang telah dilaksanakannya. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mempertanyakan apakah pelaksanaan dari suatu rencana itu efektif atau tidaknya, dan juga efisien apa tidak, seperti itu. Selanjutnya yaitu hasil program parenting, yang mana hasil ini merupakan suatu kegiatan parenting dapat dikatakan berhasil apabila yang ada adalah keluarga yang ramah bagi anak orang tua. Nah, akibat dari ramah anak yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya yang dilihat dari berbagai aspek seperti ramah pendidikan, ramah kesehatan, ramah pengasuhan, ramah perawatan, ramah gizi, serta ramah perlindungan. Namun, untuk dapat menghasilkan dari kesemuanya itu perlu adanya suatu perubahan perilaku dari orang tua itu tadi dalam mendidik, merawat, mengasuh, dan juga membimbing dalam keluarganya tersebut. Selanjutnya yaitu bentuk kegiatan parenting di lembaga PAUD. Nah, program parenting itu kan merupakan bertujuan agar anggota keluarga itu, khususnya orang tua, pengasuh, atau orang-orang dewasa itu di sekitar anak mampu memiliki pengetahuan dan juga keterampilan dalam mengasuh dan juga mendidik anaknya. Nah, sehingga dapat mewujudkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan juga berkarakter.
Di sini juga ada bentuk-bentuk kegiatan parenting di lembaga PAUD. Di antaranya yaitu kelas pertemuan orang tua atau KPO yang biasa disingkat dengan KPO. Nah, KPO ini merupakan suatu wadah komunikasi bagi orang tua untuk berbagi informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan pendidikan anak usia dini mulai dari 0 sampai 6 tahun di rumah mereka. Nah, tujuan dari KPO tersebut itu untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan juga keterampilan anggota melakukan pendidikan anak usia dini dalam keluarganya. Nah, selanjutnya yaitu ada untuk yang bentuk kegiatan yang kedua yaitu ada kelibatan orang tua di kelompok anak atau KOK. Yang mana di sini merupakan suatu kelibatan orang tua untuk membantu pendidik dalam proses pembelajaran di kelompok kelasnya anaknya. Maksudnya di sini di sekolah. Nah, tujuan dari KOK ini agar pembelajaran itu berjalan dengan optimal dan juga meningkatkan pemahaman orang tua terhadap cara membelajarkan anak usia dini itu seperti apa. Selanjutnya yaitu kelibatan orang tua dalam cara bersama atau KODAB. Ya, yang dimaksud dengan kelibatan orang tua dalam cara bersama yaitu melibatkan orang tua itu dalam pelaksanaan kegiatan penunjang pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, tujuan dari kelibatan orang tua dalam cara belajar ini untuk mendekatkan hubungan antara orang tua, anak dan juga lembaga pendidikan anak usia dini tersebut, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada selain ada kelas pertemuan orang tua, kelibatan orang tua di kelompok, kelibatan orang tua dalam cara bersama, ada juga hari konsultasi orang tua atau yang bisa disingkat dengan HKO. HKO ini merupakan hari-hari tertentu yang dijadwalkan oleh lembaga atau sekolah tersebut sebagai hari di mana orang tua dan juga pengelolaan itu membahas mengenai perkembangan dan juga pertumbuhan serta masalah-masalah lain yang dihadapi oleh anak, seperti itu. Selanjutnya di sini ada kunjungan rumah. Selain itu, dari bentuk kegiatan parenting di lembaga ini juga ada kunjungan rumah. Yang mana kunjungan rumah ini, maksud dari kunjungan rumah ini yaitu kegiatan silaturahmi antar orang tua atau pengelola ke rumah orang tua yang bertujuan untuk mempererat hubungan. Nah, dari mulai menjenguk atau dalam rangka tertentu dilakukan secara kekeluargaan. Ya, baik. Untuk yang poin terakhir yaitu langkah-langkah kegiatan parenting di lembaga PAUD. Nah, di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mencapai hasil dari program parenting tersebut. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi kebutuhan orang tua. Nah, di mana karena orang tua itu kebutuhan orang tuanya yang beragam, karena setiap orang tua itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda ya tentunya. Nah, orang tua di sini itu yang ingin anaknya cepat bisa membaca dan cepat menghitung. Selain itu ada lagi orang tua yang ingin anaknya itu bisa menari, menyanyi, dan lain-lain ini. Nah, jadi langkah kegiatan ini langkah yang pertama harus dilakukan yaitu melakukan identifikasi kebutuhan orang tua tersebut. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu membentuk kepanitiaan parenting. Nah, membentuk kepanitiaan parenting ini sangat penting agar program pelaksanaan tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini poin kedua yaitu membentuk kepanitiaan parenting yang melibatkan komite sekolah.
yang mana dalam agar program yang dikembangkan itu betul-betul dapat menjembatani kebutuhan orang tua dan juga kebutuhan sekolah, sehingga saling menguntungkan dari pihak orang tua maupun dari pihak untuk pihak sekolah. Ya, seperti itu. Untuk langkah kegiatan parenting di lembaga PAUD selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu membuat job deskripsi masing-masing bagian. Ya, yang mana itu setelah menyusun mulai dari kepanitiaan, program parenting harus dibuat dengan jelas dan juga melibatkan komite sekolah, sehingga program yang akan dikembangkan itu memang betul-betul menjembatani kebutuhan orang tua dan juga kebutuhan sekolah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu setelah membuat job deskripsi dari masing-masing bagian, yaitu menyusun program. Menyusun program ini yaitu kepanitiaan yang sudah terbentuk selanjutnya membuat program yang akan dilaksanakan. Programnya itu yang akan dilaksanakan itu seperti apa, dan juga siapa saja pelaksananya. Contohnya akan mengadakan seminar parenting. Nah, seperti itu harus ada siapa yang siapa yang akan menjadi narasumbernya, seperti itu. Terus kemudian juga menentukan anggarannya sekian dan sebagainya. Selanjutnya yaitu menyusun jadwal kegiatan. Nah, di samping selanjutnya yaitu menyusun jadwal kegiatan. Menyusun jadwal kegiatan ini di samping menyusun program juga menyusun jadwal secara rinci dan juga jelas, baik waktu, tempat, dan jumlah pertemuannya. Contohnya, nanti seminar parentingnya akan dilaksanakan di gedung Indragila, seperti itu. Apa di ruang pertemuan. Nanti waktunya hari Senin, tanggal berapa seperti itu. Itu harus rinci dan juga jelas. Selanjutnya, yaitu mengidentifikasi potensi dan mitra pendukung. Maksudnya di sini, yaitu dengan pengembangan program parenting ini perlu adanya jalinan kemitraan dengan individu seperti pejabat, tokoh masyarakat, kalangan profesional. Seperti halnya itu kita menjalin kemitraan dengan dokter dan juga petugas kesehatan, seperti itu. Terus ahli gizi, praktisi maupun institusi baik pemerintah maupun swasta seperti puskesmas, dinas kesehatan, dan juga posyandu, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini poin yang ketujuh yaitu pelaksanaan program sesuai dengan agenda, yang mana dalam program dan jadwal kegiatan selanjutnya sebagai acuan dalam pelaksanaan di lapangan. Nah, apabila terjadi agenda kegiatan, perlu juga dipersiapkan alternatif pelaksanaannya bila terjadi hambatan di lapangan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.